Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati juga melindungi dan memimpin kita setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengar satu renungan pada saat ini. Semoga renungan ini akan memberikan kita kekuatan di dalam Tuhan. Bagi meneruskan firman Tuhan kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, dengan limpah berkat yang telah Engkau nyatakan berikan kepada kami. Kami bersyukur berterima kasih karena kemuliaan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur, kami dapat mendengar sebuah renungan yang begitu baik bagi kami. Kami serahkan akal pikiran kami agar mengerti setiap firman yang kami dengarkan ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dalam nama Yesus. Amin. Tajuk bagi firman Tuhan renungan kita saat ini adalah apakah tandanya bagi kita? Kejadian 24 ayat 27, ayat renungan kita berkata, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Saudara-saudara, apakah kita sering melihat adanya tanda di semua tempat? Tidak kira di taman, di perumahan, di jalan, ataupun di pejabat. Terutamanya di jalan raya. Kita akan lihat di sana akan ada tanda yang membuat kita senang untuk berjalan kemana tempat tujuan kita. Oke, kita dapat melihat bahwa ada tanda yang menunjukkan keadaan di sebuah kawasan. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan coba untuk mengetahui apakah tanda yang sudah Tuhan sediakan bagi kita untuk jalan hidup kita ke surga. Apakah tanda itu sudah kita lihat pada saat ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak sebenarnya tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang kita sebagai manusia tidak dapat melihat tanda itu. Nah, kita sebagai manusia dalam mencari kehendak Tuhan, sering kita meminta tanda kepadanya. Masalahnya, tidaklah mudah bagi kita membaca tanda-tanda itu. Tanda-tanda yang Tuhan nyatakan berikan bagi kita. Kita cenderung membaca semua tanda sesuai dengan keinginan-keinginan kita, sehingga itu mengakibatkan penafsiran yang keliru, yang salah daripada kita. Saudara-saudara, bagi menghindar penafsiran yang mengelirukan, kita memerlukan kebijaksanaan hikmat Tuhan, seperti yang dilakukan oleh hamba Abraham dalam pelajaran kita saat ini. Tuhan memberikan tanda dan Abraham memintakan kefahaman agar dia mengerti tanda tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, Abraham, seorang hamba, memulai perjalanan dengan meminta petunjuk dari tanda Tuhan. Dan tanda yang diminta sangat terperinci, sehingga terjadi secara bukan kebetulan dan tidak melahirkan pandangan dan pendapat yang salah. Tanda yang ia minta juga menunjukkan hikmat dan iman bahwa Tuhan akan memberikan istri yang berbudi kepada anak tuannya. Ia menjumpai anak gadis yang melakukan persis
seperti tanda yang ia minta dari Allah. Namun dia tidak gegabah ataupun dia tidak terburu-buru. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Ia mengamat-amati, dia lihat-lihat dahulu, dia perhatikan dahulu apakah yang terjadi sesuai dengan doa kepada Tuhan. Setelah melihat bahwa Ribkah melakukan seperti tanda yang ia minta, maka Abraham ia berkenalan dengannya, sehingga kemudian tahu gadis itu ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Abraham. Maka Abraham pun yakinlah bahwa Tuhan sudah menuntun dia. Tuhan sudah memberikan tanda dan Abraham meminta dengan sebaik-baiknya. Maka Tuhan berikan sesuai dengan itu dan Abraham mengerti. Dalam pergumulan iman, kadang-kadang kita memerlukan tanda daripada Tuhan sebagai jawaban atau tuntunan bagi hidup kita. Namun, kita perlu memeriksa hati kita. Jangan sampai kita meminta tanda untuk keinginan, keuntungan diri kita saja, dan bukan bagi melaksanakan segala maksud yang datang daripada Tuhan. Saudara-saudara, meminta tanda juga memerlukan hikmat untuk memastikan apakah tanda itu benar dari Tuhan. Jadi, carilah konfirmasi melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Bagi kita mengetahui apakah tanda-tanda yang telah Tuhan berikan, bacalah firman Tuhan dan fahamilah setiap tulisan agar kita dapat mengerti apa yang tertulis di dalam ataupun apa tanda yang diberikan. Saudara-saudara, satu pelajaran renungan yang sangat baik bagi kita pada saat ini, bahwa Tuhan akan memberikan tanda-tanda kepada kita, tetapi tanda itu bukan untuk memuaskan keinginan hati kita, tetapi Dia memberikan tanda agar kita bersedia berjalan ke jalan yang di sorga. Dan kita akan mengikut setiap jalan yang benar, bukan menginginkan keinginan hati kita sahaja. Tuhan menyatakan tanda-tanda berdasarkan kehendak-Nya, bukan demi memuaskan keinginan manusia, tetapi Dia berikan tanda untuk membawa manusia agar manusia lebih dekat kepada Dia. Semoga dengan firman Tuhan kita pada saat ini membuka pikiran, membuka hati kita, melihat tanda-tanda yang telah Tuhan berikan, mempelajari semua tanda-tanda itu, dan kita membuatkan diri lebih dekat kepada Tuhan. Bukannya kita tersalah tafsir, tapi kita makin mengerti dan dekat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu Tuhan, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur di waktu ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami satu kata-kata yang sangat baik. Bagaimana kami mau mengerti tanda-tanda yang Tuhan berikan, kami harus datang kepada Tuhan, membaca firman-Mu Alkitab, juga buku-buku Roh Nubuat, dan kami harus mengerti dengan kebijaksanaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Janganlah biarkan kami membuat penafsiran sendiri sehingga salah Tuhan, tetapi ajarlah kami dapat mengerti dengan baik dengan kebijaksanaan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, satu firman yang sangat baik, di mana Engkau juga memberi contoh seperti Abraham yang tidak terburu-buru, langsung mengatakan, iya, inilah yang telah Tuhan berikan. Dia berhati-hati dan dia menunggu yang terbaik. Terima kasih Tuhan telah memberikan pelajaran yang baik bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, memberkati kami semua yang bersama-sama dalam renungan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami.